bisa digunakan pasca direvitalisasi sejak tahun lalu. Selain baru rampung, 80% kesalahan desain terminal menjadi pemicu belum maksimalnya operasional terminal ini. Akibatnya, bus berukuran besar pun hanya bisa parkir serta menaikkan dan menurunkan penumpang di luar area terminal. Akses masuk yang dibangun dinilai memiliki kesalahan dalam sisi desain. Pasalnya, bus long chassis yang memiliki kapasitas penumpang di atas 50 orang tidak bisa masuk melalui akses tersebut. Hanya angkutan kecil seperti halnya angkot dan metro mini yang bisa masuk, selebihnya terpaksa ngetem alias parkir di luar, termasuk menurunkan maupun menaikkan penumpang. Tak bisa masuknya bus berukuran besar akibat terhalang gedung suku dinas perhubungan menjadi masalah. Gedung ini belum dibongkar lantaran prosedur pembebasan tanah masih dalam proses. Akibatnya hingga kini bus-bus tak bisa masuk ke dalam terminal dan terpaksa parkir di luar yang tak jarang menimbulkan kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menggugat konsultan yang menangani pembangunan terminal Rawamangun. Pasalnya, sejumlah masalah justru muncul dari konstruksi terminal yang baru ini, diantaranya terminal tidak dapat dimasuki bus-bus berukuran besar. Terminal Rawamangun kini telah berganti rupa. Namun di balik bangunannya yang megah, sejumlah masalah pun muncul. Di antaranya pintu masuk terminal yang menikung tajam dan menanjak, sehingga menyulitkan pergerakan bus-bus berukuran panjang. Akibatnya pengemudi bus pun menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Masalah lainnya yang juga muncul di lorong terminal yang sempit sehingga menyulitkan bus-bus yang berukuran lebih besar, serta sejumlah masalah lainnya. Atas kondisi ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah mempelajari masalah ini, termasuk gugatan pada pihak konsultan. Kita lagi siapkan, kita akan pelajari. Kita akan pelajari salahnya di mana. Bisa saja memang orang kita yang salah. Nah, nanti kan kita mesti pelajari secara hukum, bisa menang nggak? Ya, kita pasti akan gugat konsultan, Bang. Berarti kamu nggak abal-abal. Masa kamu ngaku konsultan bus? Sudah, itu bus yang besar-besar akap kan bukan baru muncul setelah ada terminal. Itu sudah ada. Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan DKI mengklaim tidak mengetahui banyak terkait pembangunan terminal ini, hingga munculnya kesalahan desain pada terminal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jelang arus mudik, perbaikan di sejumlah titik jalur Pantura Kabupaten Batang hingga Kota Pekalongan, Jawa Tengah sudah mulai dilakukan. Bina Marga Provinsi menargetkan semua perbaikan sepanjang 5,5 km akan selesai 30 hari sebelum Lebaran. Jelang arus mudik, sejumlah perbaikan di jalur Pantura Kabupaten Batang hingga Kota Pekalongan sudah mulai dikerjakan. Petugas mengeruk dan mengaspal titik jalan rusak. Pengaspalan satu lapis tersebut hanya bersifat sementara untuk melancarkan arus mudik Lebaran tahun 2015. Sementara perbaikan total dengan pembetonan baru akan dimulai setelah arus balik. Perbaikan jalan sepanjang 5,5 km ini ditargetkan akan selesai 1 bulan sebelum Lebaran. Sementara itu, perbaikan di jalur Pantura Kota Pekalongan hanya menutup aspal yang berlubang dan mengganti beton di Jalan Wilis. Tidak ada pekerjaan di situ, kami bukan sementara sampai dengan pekerjaan di Jembatan ataupun terpasang beton yang dilaksanakan setelah Lebaran. Terus ada satu lagi pekerjaan di Jalan Kota Pekalongan, yaitu di Jalan Wilis. Kami ada pembongkaran beton yang rusak. Di situ kami bongkar, kami ganti dengan beton baru. Dan itu akan kami selesaikan dalam waktu sekitar 2 minggu ke depan. Bina Marga Provinsi Jawa Tengah berharap perbaikan yang hanya bersifat sementara cukup memperlancar arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Lengkap tengah menenggak minuman beralkohol dan tidak memiliki kartu tanda penduduk. Untuk menciptakan rasa nyaman dan aman menjelang bulan suci Ramadan, jajaran Samapta Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan razia preman.
Razia dilakukan di sejumlah tempat keramaian seperti terminal dan pasar tradisional. Sejumlah preman berhasil diamankan polisi dalam razia kali ini. Sebagian preman mengaku tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, sementara beberapa di antaranya tertangkap tangan tengah minum minuman beralkohol. Kita lakukan sasaran kita preman di sini yang rawan seperti ada terminal, kemudian pasar. Di lokasi-lokasi kita amankan satu orang. Kita ke sana, yang sana dia bawa KTP, yang kedua ada polisi nomor. Razia preman kali ini dilakukan berdasarkan laporan warga yang resah dengan keberadaan preman yang kian meresahkan masyarakat Tasikmalaya. Razia juga dilakukan menyambut bulan suci Ramadan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang akan melakukan ibadah puasa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Ipung S. Munawar, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, razia mobil mewah dan angkutan umum kembali digelar di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua mobil mewah ditahan polisi karena tidak memiliki surat-surat lengkap. Razia kendaraan pribadi dan angkutan umum pagi tadi digelar Polantas Polres Jakarta Pusat di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta. Sejumlah mobil mewah dirazia polisi dan ternyata tak memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK. Dua mobil yang tak mempunyai surat lengkap akhirnya ditahan walaupun pemilik mobil ini menolak, namun tetap ditahan polisi. Dengan operasi Patrulia 2015 ini memberhentikan banyak sekali mobil mewah, tapi mereka surat-suratnya lengkap. Ada dua yang tidak lengkap, kami sementara amankan dulu sambil menunggu surat dari kendaraan tersebut yang diurus katanya dari Polres Jaya. Bang, dua mobil mewah ini yang disita ini kenapa bang? Pelanggarannya apa bang? Satu, kami sanksikan masalah STNK karena fotokopi, kemudian mutasi luar daerah. Kemudian yang kedua, kami ragukan dari sama STNK juga karena fotokopi. Selain razia mobil mewah, petugas juga merazia kendaraan umum dan angkutan umum yang parkir dan menurunkan penumpang di sembarang tempat. Dari Jakarta, Astin Benef, TV One mengabarkan. Bapak kenapa saya berhenti? Saya sebenarnya... Polisi menangkap seorang dokter gadukan di Situ Bondo, Jawa Timur. Sementara di Riau, petugas berhasil membekuk pelaku penyelundupan BBM bersubsidi. Dan kabarnya kami hadirkan dalam kilas kriminal berikut ini. Petugas Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menangkap 4 truk tangki milik Pertamina bermuatan BBM bersubsidi jenis solar. Polisi juga menangkap 9 tersangka yang berperan sebagai supir dan penadah solar bersubsidi. Para sopir tangki sengaja berhenti di sebuah rumah makan untuk bertemu sejumlah penadah yang akan mengirim BBM subsidi langsung dari truk tangki dengan menggunakan puluhan jerigen. Pelaku penyelewengan BBM bersubsidi dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Jajaran Polres Situbondo, Jawa Timur membongkar praktik dokter gaduh puasa. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Ipung S. Munawar, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, razia mobil mewah dan angkutan umum kembali digelar di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dua mobil mewah ditahan polisi karena tidak memiliki surat-surat lengkap. Razia kendaraan pribadi dan angkutan umum pagi tadi digelar Polantas Polres Jakarta Pusat di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta. Sejumlah mobil mewah dirazia polisi dan ternyata tak memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK. Dua mobil yang tak mempunyai surat lengkap akhirnya ditahan walaupun pemilik mobil ini menolak, namun tetap ditahan polisi. Dengan operasi Patrulia 2015 ini memberhentikan banyak sekali mobil mewah, tapi mereka surat-suratnya lengkap. Ada dua yang tidak lengkap, kami sementara amankan dulu sambil menunggu surat dari kendaraan tersebut yang diurus katanya dari Polres Jaya. Bang, dua mobil mewah ini yang disita ini kenapa bang? Pelanggarannya apa bang? Satu, kami sanksikan masalah STNK karena fotokopi, kemudian mutasi
razia mobil mewah, petugas juga bisa digunakan pasca direvitalisasi sejak tahun lalu. Selain baru rampung, 80% kesalahan desain terminal menjadi pemicu belum maksimalnya operasional terminal ini. Akibatnya, bus berukuran besar pun hanya bisa parkir serta menaikkan dan menurunkan penumpang di luar area terminal. Akses masuk yang dibangun dinilai memiliki kesalahan dalam sisi desain. Pasalnya, bus long chassis yang memiliki kapasitas penumpang di atas 50 orang tidak bisa masuk melalui akses tersebut. Hanya angkutan kecil seperti halnya angkot dan metro mini yang bisa masuk, selebihnya terpaksa ngetem alias parkir di luar, termasuk menurunkan maupun menaikkan penumpang. Tak bisa masuknya bus berukuran besar akibat terhalang gedung suku dinas perhubungan menjadi masalah. Gedung ini belum dibongkar lantaran prosedur pembebasan tanah masih dalam proses. Akibatnya hingga kini bus-bus tak bisa masuk ke dalam terminal dan terpaksa parkir di luar yang tak jarang menimbulkan kemacetan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan menggugat konsultan yang menangani pembangunan terminal Rawamangun. Pasalnya, sejumlah masalah justru muncul dari konstruksi terminal yang baru ini, diantaranya terminal tidak dapat dimasuki bus-bus berukuran besar. Terminal Rawamangun kini telah berganti rupa. Namun di balik bangunannya yang megah, sejumlah masalah pun muncul. Di antaranya pintu masuk terminal yang menikung tajam dan menanjak, sehingga menyulitkan pergerakan bus-bus berukuran panjang. Akibatnya pengemudi bus pun menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Masalah lainnya yang juga muncul di lorong terminal yang sempit sehingga menyulitkan bus-bus yang berukuran lebih besar, serta sejumlah masalah lainnya. Atas kondisi ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah mempelajari masalah ini, termasuk gugatan pada pihak konsultan. Kita lagi siapkan, kita akan pelajari. Kita akan pelajari salahnya di mana. Bisa saja memang orang kita yang salah. Nah, nanti kan kita mesti pelajari secara hukum, bisa menang nggak? Ya, kita pasti akan gugat konsultan, Kang Bali. Kamu kan nggak abal-abal. Masa kamu ngaku konsultan bus? Sudah, itu bus yang besar-besar akap kan bukan baru muncul setelah ada terminal. Itu sudah ada. Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan DKI mengklaim tidak mengetahui banyak terkait pembangunan terminal ini, hingga munculnya kesalahan desain pada terminal. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. cukup memperlancar arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Otong Susilo, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Lengkap tengah menenggak minuman beralkohol dan tidak memiliki kartu tanda penduduk. Untuk menciptakan rasa nyaman dan aman menjelang bulan suci Ramadan, jajaran Samapta Polresta Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan razia preman. Razia dilakukan di sejumlah tempat keramaian seperti terminal dan pasar tradisional. Sejumlah preman berhasil diamankan polisi dalam razia kali ini. Sebagian preman mengaku tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, sementara beberapa di antaranya tertangkap tangan tengah minum minuman beralkohol. Kita lakukan operasi ekspor. Sasaran kita preman di sini. Yang rawan seperti ada terminal, kemudian pasar. Di lokasi-lokasi kita amankan satu orang. Kita ke sana, yang di sana dia bawa KTP, yang kedua ada polisi nomor. Razia preman kali ini dilakukan berdasarkan laporan warga yang resah dengan keberadaan preman yang kian meresahkan masyarakat Tasikmalaya. Razia juga dilakukan menyambut bulan suci Ramadan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang akan melakukan ibadah. Jelang arus mudik, perbaikan di sejumlah titik jalur Pantura Kabupaten Batang hingga Kota Pekalongan, Jawa Tengah sudah mulai dilakukan. Bina Marga Provinsi menargetkan semua perbaikan sepanjang 5,5 km akan selesai 30 hari sebelum Lebaran. Jelang arus mudik, sejumlah perbaikan di jalur Pantura Kabupaten Batang hingga Kota Pekalongan sudah mulai dikerjakan. Petugas mengeruk dan mengaspal titik jalan rusak.
Pengaspalan satu lapis tersebut hanya bersifat sementara untuk melancarkan arus mudik Lebaran tahun 2015. Sementara perbaikan total dengan pembetonan baru akan dimulai setelah arus balik. Perbaikan jalan sepanjang 5,5 km ini ditargetkan akan selesai 1 bulan sebelum Lebaran. Sementara itu, perbaikan di jalur Pantura Kota Pekalongan hanya menutup aspal yang berlubang dan mengganti beton di Jalan Wilis. Tidak ada pekerjaan di situ, kami hentikan sementara sampai dengan pemerasan dengan aspal. Setelah itu pekerjaan izin bangun ataupun perkasan beton kami laksanakan setelah Lebaran. Terus ada satu lagi pekerjaan di Jalan Kota Pekalongan, yaitu di Jalan Wilis. Kami ada pembongkaran beton yang rusak. Di situ kami bongkar, kami ganti dengan beton baru. Dan itu akan kami selesaikan dalam waktu sekitar 2 minggu depan. Bina Marga Provinsi Jawa Tengah berharap perbaikan yang hanya bersifat